Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi matrikulasi statistika terkait goodness of fit test, di mana untuk goodness of fit test ini adalah kita akan melakukan uji apakah data yang kita miliki atau yang kita kumpulkan itu sudah memenuhi asumsi distribusi tertentu. Ada beberapa distribusi probabilitas yang dipelajari di statistika, mulai dari uniform, binomial, Poisson, hipergeometrik, normal, dan eksponensial. Dan masih ada banyak distribusi yang lain. Nah, namun kenapa normal di sini yang saya tandai gitu ya. Jadi karena normal distribution ini adalah distribusi yang paling banyak dipakai, di mana untuk advance metode di multivariat statistik itu adalah juga digunakan asumsi normal. Jadi sehingga kenapa kali ini gitu ya, untuk matrikulasi statistika di magister kita akan fokus ke normal distribution gitu. Jadi kita akan, karena ini yang paling sering dipakai untuk uji asumsi gitu ya, untuk beberapa metode advanced statistik. Nah, goodness of fit test itu sendiri adalah kita akan melakukan uji di mana apakah data yang dimiliki atau secara teoretikal adalah sesuai spesifikasi distribusi. Nah, jadi caranya sama gitu ya. Jadi untuk mengukur goodness of fit test itu sendiri, jadi dari data yang kita punya dari observasi itu akan kita uji dengan expected frekuensinya yang dihasilkan dari distribusi secara teoritis gitu ya. Kalau memang yang dipakai adalah distribusi normal, jadi ya yang distribusi normal yang akan menjadi faktor pengali p-value atau probability value untuk expected frekuensinya. Seperti itu. Nah, untuk goodness of fit test ini, kita membandingkan observed dan expected frekuensi ya. Jadi observed itu adalah data yang kita punya, atau data yang kita kumpulkan. Expected frekuensi adalah yang tadi dihitung berdasarkan pendekatan distribusi yang diuji. Nah, lalu untuk ujinya, kita menggunakan chi-square tes gitu ya. Jadi X kuadrat, di mana X kuadrat ini adalah summarize I sama dengan 1 sampai K. Nah, buka kurung OI minus EI kuadrat. Nah, OI ini maksudnya adalah observed frekuensi, dikurangi dengan expected frekuensi, dikurangi dulu, baru dikuadratkan, baru dibagi dengan expected frekuensinya. Lalu ditotal semuanya, maka kita akan dapatkan yang namanya chi-square hitung atau X kuadrat hitung. Nah, di mana untuk X kuadrat ini adalah value dari random variable, di mana distribusi sampling tadi adalah mendekati chi-square distribution ya. Jadi yang pertama di sini adalah untuk V degree of freedom-nya. Jadi nanti kita akan membandingkan nilai X kuadrat hitung, X kuadrat dari uji goodness of fit yang kita lakukan, lalu dibandingkan dengan tabel chi-square. Nah, jadi saya sudah melampirkan e-book Walpool. Di sana ada tabel di lampiran. Nah, silahkan Bapak Ibu lihat. Nah, lalu di sini silahkan dicek gitu ya. V itu adalah K-1 degree of freedom. Jadi, ketika alfanya sudah ditentukan misal 0,05, berarti nanti V-nya adalah K-1 degree of freedom. Gitu ya. Jadi, tergantung nanti di soal. Nah, next, misal kita lihat dulu di sini pertama kali ya. Jadi saya langsung tembak di normal distribution.
Nah, di normal distribution ini ada suatu contoh gitu ya. Ada satu contoh adalah kita diminta untuk menguji hipotesis apakah frekuensi distribusi dari baterai life gitu ya. Jadi masa hidup baterai di tabel 1.7 di buku Walpole gitu ya. Ini apakah sesuai dengan normal distribution gitu. Nah, ternyata di masa baterai tadi memiliki masa hidup 3,5 rata-rata dengan standar deviasi sigma adalah 0,7. Nah, SPT frekuensinya adalah ada 7 kelas ya dari tabel tadi yang di-list dalam tabel 10.5. Nah, terus kita diminta untuk menguji apakah data ini itu adalah memenuhi gitu ya atau fit ke baik-baik fit dengan asumsi normal tadi, distribusi normal gitu. Nah, jadi di sini ada kelas boundaries 1,75 sampai 1,95. Ini adalah maksudnya masa hidup baterai tadi gitu ya yang punya rata-rata 3,5. Nah, terus OI ini adalah expected frequency, EI ini adalah expected frequency. Observe OI-nya observe, EI-nya adalah expected. Nah, lalu kenapa di sini 214 digabung menjadi 7? Karena untuk asumsi normal distribution di sini gitu ya, hitungan untuk satu kelas itu adalah untuk SPT frekuensinya adalah at least equal to 5 gitu ya. Jadi karena tidak mencapai 5, makanya ini digabung gitu ya. Jadi digabung. Nah, lalu 214 ini gabung karena 2 itu belum 5. Ditambah 1 belum 5 juga, ditambah 4 baru gitu ya, baru lebih at least 5. Nah, lalu di 15 ini adalah jadi kelas satu kelas, 2,95 ini adalah kelas kedua gitu ya, di 15 offset frekuensinya. Lalu di 10 ini adalah kelas ketiga. Lalu yang 3,95 sampai 4,95 itu adalah kelas keempat. Karena di sini 5, tapi yang kelas terakhir adalah 3. Dia tidak bisa berdiri sendiri, makanya digabung dengan kelas sebelumnya. Jadinya 8 observe frekuensinya. Nah, lalu digabung. Nanti saya akan lebih lanjut membahasnya di apa namanya di Excel gitu ya. Jadi ini secara teoretik dulu. Jadi setelah tadi kita mendapatkan expected offset frekuensi, kita akan menghitung expected frekuensi gitu ya. Jadi sebenarnya data kita tuh adalah sampai sini saja gitu ya. Jadi data kita adalah sampai sini saja. Lalu expected frekuensinya ini adalah yang dihitung. Yang dihitungnya tadi berdasarkan apa gitu ya? Dihitungnya adalah berdasarkan pendekatan normal tadi. Jadi kita akan menghitung expected frekuensi di mana yang pertama adalah ingat rumus distribusi Z yang dengan adalah X min mu minus sigma gitu ya. Jadi Z sama dengan X minus mu dibagi dengan sigma. Nah, kalau di sini gitu ya, tadi sigma dari X-nya ini adalah Z1 dan Z2 ya. Jadi karena uji dua arah, kita akan menunjukkan apakah dia berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Jadi adalah ini bagian kiri adalah Z1, bagian kanan adalah Z2. Nah, kita lihat ini contoh adalah untuk kelas yang kedua kalau tidak salah ya. Jadi 2,95 dan 3,45 gitu ya. Jadi ini dulu yang dihitung. Nah, 2,95 dan 3,45 dengan observe frekuensinya adalah 15. Jadi 2,95 ini adalah X gitu ya. Ini adalah mu, ini adalah sigma. Jadi dihitung dulu untuk X-nya tadi 2,95 di kelas ini, karena batas left-nya atau batas minimumnya adalah 2,95, batas atasnya 3,45 ya. Jadi masing-masing ini Z1, ini Z2 dihitung. Nah, lalu Z1 dan Z2 dihitung dapat minus 0,079, Z2-nya batas atasnya dapat minus 0,07 gitu ya. Jadi di sini kebetulan adalah minus semua. Nah, lalu tinggal dihitung p-value-nya. Nah, nanti cara menghitung p-value ini dapat menggunakan tabel
distribusi normal di buku Walpole, ataupun nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya menggunakan di Excel ya. Jadi setelah di sini dihitung, jadi nilai yang besar tadi ya batas atas dikurangi, ini adalah p-value untuk Z2, dikurangi dengan p-value untuk Z1, nah dapat 0,2573. 0,2573 ini kita akan dapat dengan SPT frekuensi di kelas keempat, yaitu adalah p-value-nya dikalikan dengan 40. 40 ini dari mana? 40 ini adalah total OI, jadi total observed frekuensinya. Gitu ya. Jadi total observed frekuensinya. Jadi p-value-nya dikalikan dengan total observed frekuensi didapatkan 10,3. Makanya di sini dapat ekspektasi frekuensinya berdasarkan distribusi normal harusnya adalah 10,3 gitu. Nah, sekarang kita ke Excel. Oke, jadi Excel-nya juga sudah saya masukkan ke Drive. Jadi Bapak Ibu boleh download dulu. Nanti ini adalah template ya. Jadi nanti ketika ada soal, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke template-nya gitu ya. Jadi bisa template-nya di-copy, lalu bisa diotak-atik dimasukkan sesuai dengan soalnya. Nah, ini adalah kasus yang tadi ya. Jadi kasus di masa hidup baterai. Nah, kita tuh akan menguji gitu ya. Jadi H0-nya, jadi ini adalah uji hipotesis. Diingat-ingat kembali dasar-dasar uji hipotesis. Yang pertama kali adalah kita menentukan hipotesis apa yang akan kita buktikan gitu ya. Yang pertama adalah H0-nya data yang kita uji itu adalah mengikuti kaidah normal distribution. Jadi memiliki distribusi normal, lalu H1-nya adalah dia tidak fit dengan normal distribution atau dia tidak berdistribusi normal. Nah, H0 ditolak jika gitu ya, X kuadrat hitung dari kita hasil hitungan tadi itu adalah lebih besar dari X kuadrat tabel gitu ya, di mana X kuadrat tabel ini kita bisa melihat di lampiran buku Walpole juga, atau tinggal search di Google tabel X square kuadrat atau chi-square, itu adalah di mana alfanya yang digunakan 0,05. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya nanti di soal gitu ya, pembuat soalnya lupa mencantumkan alfa yang digunakan berapa, nah itu boleh pakai default 0,5 karena itu adalah yang lumrah digunakan gitu ya. Nah, terus 3 ini adalah V tadi, K-1, jadi adalah kelasnya, jumlah kelasnya dikurangi dengan 1, jadinya 3. Nah, di sini dari tabel X kuadrat, di sini saya screenshot juga seharusnya. Nah, ini di tabel critical value untuk X kuadrat itu ada di halaman 740 di buku Walpole. Nah, itu kita lihat alfa 0,05, lalu DF-nya adalah V-nya 3, berarti 7,815 ya. Jadi 7,815, atau bisa juga menggunakan di ini rumus T-square gitu ya, dengan probability dan degree of freedom. Nah, nanti tinggal ikut, ternyata dapatnya juga sama gitu ya. Jadi lihat tabel dan juga di Excel juga sama. Nah, jadi 7,815. Jadi untuk H0 ditolak, atau kita mempunyai bukti yang kuat untuk menolak hipotesis bahwa data ini adalah tidak berdistribusi normal, adalah X kuadrat hitungnya harus lebih dari 7,815. Nah, mari kita buktikan gitu ya. Jadi ini tadi jadinya ada 4 kelas ya. Mohon maaf, ini saya bantu dengan memberikan warna kuning. Jadi kuning ini adalah kelas pertama, hijau ini adalah kelas kedua, putih adalah kelas ketiga, dan orange ini adalah kelas keempat. Gitu ya, karena tadi ada penggabungan ya di sini. Nah, jadi observed frekuensinya juga dijumlah. Cuma batas kalau kelas pertama berarti batas bawahnya 1,445, batas atasnya 2,95. Nah, sedangkan yang keempat jadi 2,95 dan 3,45 tetap. Yang ketiga adalah 3,45 dan 3,95. Lalu yang terakhir adalah 3,95 sampai 4,95 gitu ya. Oke, semoga masih dipahami. Nah, lalu kita akan hitung
nilai Z-nya masing-masing ya. Jadi untuk Z1 maupun Z2 batas atas dan batas bawah. Nah, rumusnya sama gitu ya. Rumusnya sama, dihitung kayak tadi gitu ya, Z-nya. Jadi X minus mu per sigma gitu ya. Jadi untuk yang pertama ini adalah di kelas keempat 2,95 gitu ya. Dikurangi 3,5 dibagi dengan 0,7. Dapat nilai Z untuk masing-masing ya. Lalu boleh dari sini boleh menggunakan tabel gitu ya. Boleh menggunakan tabel untuk mencarinya. Kalaupun tidak menggunakan tabel, boleh pakai rumus normal distribution. Jadi di sini X-nya adalah X dari batas bawah, boundariesnya gitu ya, batas baik batas bawah maupun batas atas. Lalu adalah di sini tinggal ini B20 itu adalah batas bawahnya ya. Jadi kita mau nyari p-value untuk di sini batas bawahnya 2,95, min-nya gitu ya, ikut aja di sini. Min-nya adalah tadi 3,5, standar deviasinya adalah 0,7, dan true bahwa kita menggunakan tabel kumulatif distribution gitu ya. Nah, didapatkan 0,216. Nah, ini boleh dicek bahwa sama dengan penggunaan tabel ya, gitu. Jadi, kalaupun berbeda cuma sedikit-sedikit gitu. Jadi silahkan lakukan perhitungan untuk p-value ke semuanya. Nah, ini bisa lihat di template bagaimana caranya. Lalu sama kayak tadi, dikurangi batas atas dikurangi batas bawah, kita dapat nilai p-value-nya, baru dikalikan dengan total observed frekuensinya. Nah, dapatlah nilai expected frequency untuk masing-masing kelas. Jadi ini langsung ini ya, apa namanya? Di sini untuk expected frekuensinya adalah langsung berhubungan dengan di sini gitu ya. Jadi silahkan apa namanya dicek di template-nya. Saya juga sudah cantumkan selain dari video. Nah, ini akan secara otomatis. Lalu secara otomatis expected frekuensi dari keempat kelas kita punya semua, lalu tinggal dijumlah gitu ya. Jadi untuk X kuadratnya itu adalah tinggal di jumlah nanti. Tapi nggak langsung expected frekuensi gitu ya. Jadi setelah dapat expected frekuensi, kita akan menghitung OI dikurangi EI, OI dikurangi EI kuadrat, lalu OI minus EI kuadrat dibagi dengan EI. Jadi ini ya rumus X square-nya. Nah, itu kita akan hitung dulu, baru kita akan dapat nilai OI dan EI kuadrat untuk setiap kelas, baru kita jumlah. Jadi akan menjadi X kuadrat hitung. Nah, X kuadrat hitungnya adalah ternyata nilainya 2,853. Nah, 2,853 ini ternyata adalah lebih kecil dari 7,815. Berarti kita tidak punya bukti yang kuat untuk menolak H0, jadi H0-nya tidak ditolak. Berarti data ini, data kelas Beneris baterai life tadi gitu ya, data ini adalah masih mengikuti normal distribution gitu. Jadi karena kita tidak punya bukti yang kuat gitu ya bahwa dia tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Jadi ini kesimpulannya sampai di sini saja gitu ya. Goodness of fit test untuk normal distribution itu adalah untuk menguji apakah data kita berdistribusi normal. Gitu. Jadi ini versi untuk perhitungan manualnya. Gitu. Oke. Jadi semoga bisa dipahami, boleh dicek template dan juga PPT-nya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.